Salam guru penggerak, berjumpa lagi dengan saya Irwan Ahmad Yani, CGP Angkatan 4 asal Kabupaten Sukoharjo, dalam aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan di Negeri 3 Sukoharjo adalah membuat kesepakatan kelas, melakukan diseminasi untuk guru bisnis manajemen dan teknik kendaraan ringan, dan membuat komunitas praktisi di rumpun teknik kendaraan ringan otomotif. Latar belakang: di zaman sekarang ini, fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar generasi muda sekarang mengikuti tren budaya dari luar tanpa mengaji ulang terlebih dahulu. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter siswa. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada siswa di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman serta keterpihakan pada siswa. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesadaran akan penerapan disiplin masih berdasarkan motivasi ekstrinsik, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut reward and punishment. Komunikasi yang dibangun masih satu arah. Peran atau kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai hakim bagi murid. Bagaimana mendisiplinkan peserta didik bermula dari budaya positif yang sudah ada dan menonjol dapat tumbuh dan berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah yang harus dikembangkan guru untuk mewujudkan karakter atau profil pelajar Pancasila, serta bagaimana efektivitas komunikasi dua arah yang diciptakan dapat membantu menumbuhkan kesadaran murid agar menjadi pribadi yang berempati dan berbudaya disiplin positif. Deskripsi aksi nyata. Sebagai aktualisasi dan pengimbasan tersebut dibuat komunitas guru teknik kendaraan ringan yang nantinya memudahkan untuk mengkomunikasikan tentang budaya positif di kelas. Di samping itu, komunitas ini bertujuan untuk pengimbasan tentang visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan siswa yang kreatif dan memiliki kompetensi global ke depannya. Untuk selanjutnya, komunitas ini yang mewadai dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di kemudian hari. Tujuan: mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada siswa atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada siswa, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain, sehingga diharapkan dengan pembiasaan positif tersebut dapat diterapkan baik di rumah maupun di lingkungannya. Lini masa tindakan yang dilakukan. Minggu pertama, meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilaksanakan. Minggu kedua, mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru dengan konsep catering dan lokakarya untuk pengimbasan budaya positif dan membiasakan komunikasi dua arah antar pemangku kepentingan dalam rangka membangun budaya positif di kelas dan di sekolah. Minggu ketiga, pengenalan budaya positif, membimbing memfasilitasi kesepakatan serta kesepakatan sekolah dalam penerapan aksi nyata budaya positif. Minggu keempat, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah, serta merefleksi kegiatan dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran dari tindakan aksi nyata yang dilakukan di sekolah pastinya membutuhkan dukungan dari beberapa pihak,
yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, dan orang tua, serta sarana prasarana sekolah. Hasil dari aksi nyata. Kegiatan aksi nyata melalui membangun kesepakatan kelas membuat siswa merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Rekan guru di sekolah juga antusias ingin membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada siswa. Tantangan: perbedaan karakteristik siswa yang beragam, adaptasi dari budaya lama ke budaya baru, membutuhkan proses yang membutuhkan waktu serta hasil yang bertahap. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Rancangan aksi nyata ini akan diteruskan untuk menyambut tahun ajaran baru. Kolaborasi membuat kesepakatan kelas yang berpusat pada siswa dengan beberapa konten atau isi berisi aspirasi siswa. Tahapan refleksi akhir semester akan dijadikan acuan pelaksanaan pembelajaran di semester berikutnya dengan mengagendakan kegiatan sharing dan kolaborasi bersama antar guru mata pelajaran. Mengagendakan untuk mensosialisasikan budaya positif kepada semua pemangku kepentingan, mengimbaskan disiplin positif pada peserta didik, dan membiasakan selalu komunikasi dua arah dengan siswa. Pembiasaan meminta aspirasi dari siswa dan membiasakan memberikan apresiasi terhadap kemajuan dan perkembangan siswa atas pencapaian membudayakan budaya positif. Perubahan yang akan dilakukan mulai dari diri sendiri, membudayakan 5S, dan menerapkan kedisiplinan dengan cara berkomunikasi dengan siswa secara dua arah, menerima dan memberikan aspirasi murid merdeka dalam menentukan daftar kesepakatan belajar bersama. Dengan kontrol guru, semua menyepakati poin-poin kesepakatan dan ditandatangani oleh masing-masing dan melakukan refleksi bersama atas kesepakatan yang diberlakukan. Perubahan lebih banyak mendengar daripada menginstruksikan, lebih banyak menerima aspirasi ketimbang arahan-arahan yang tidak efektif. Ini dokumentasi dalam bentuk foto dan video yang sudah kami lakukan. Bentukan pandangan bisa lihat di buku-buku materi yang ada. Tapi kalau di buku materi jelas tidak mungkin ada contoh bentukan yang sebenarnya itu bagaimana begitu. Nah, pada hari ini saya sebarkan stick note dari Pak Waluyo. Kita buat dulu kesepakatan. Jadi hari ini kita apa yang harus kita lakukan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil dari saat ini mau dibawa ke mana? Begitu jadi. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Berarti ya, coba kita lakukan pada siswa-siswa kita, di mana pada saat itu kita tidak terjebak pada aturan. Kalau kita terjebak pada aturan,
itu nanti kita terjebak pada hukuman. Dan itu saya angkat itu. Nanti saya mau cerita, ketika saya budaya positif, apa yang sudah saya lakukan 22 tahun, dan itu saya merasa salah. Itu yang penting. Dan saya lakukan hampir 20 tahun. Sebuah kesepakatan bersama yang saya tidak berperan sama sekali untuk membuat aturan ini. Saya cuma memfasilitasi saja untuk membuat aturan ini. Jadi aturannya jelas bahwa yang pertama harus menyenangkan, oke. Kemudian yang kedua, serius tapi santai, good juga. Ya. Kemudian acara dimulai dan selesai tepat waktu, boleh buka HP, boleh izin bila diperlukan, aktif berperan serta, boleh menggunakan HP, mengikuti acara sampai selesai. Ini untuk acara hari ini, ya. Tahapan-tahapannya seperti itu, kesepakatannya. Ada koreksi. Saya tidak berperan untuk menuliskan di situ, yang dituliskan ada dengan dan itu bukan sebuah kesepakatan bersama. Sepakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat itu semua. Kalau sedikit materi budaya positif. Jadi kenapa budaya positif ya? Jadi sebelum kita menuju ke sana, saya ingin punya pendapat dulu ke bapak-bapak ibu semua. Apa sih budaya positif itu? Oh, kita punya sebentar. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah budaya seseorang atau sekelompok orang untuk berperilaku keseharian itu sesuai dengan norma agama, norma budaya, norma sosial. Oke, terima kasih. Kata kuncinya adalah sesuai dengan nilai yang diyakini. Kata kuncinya adalah sesuai dengan nilai yang diyakini manusia, kan begitu? Saya yakin manusia akan berperilaku baik secara sederhana seperti itu. Ini saya banget. Ini sebenarnya saya mau curhat saja gitu ya. Oke, kita mulai misalnya sedikit permainan nih. Sebelah kanan saya, atau di sebelah kiri saja dengan gitu ya. Coba acungkan tangan kanan begini, kemudian tutup, next one. Kemudian tutup, kencang. Yang sebelah kanan ternyata yang bisa membuat kepala tangan panjenengan terbuka itu panjenengan sendiri, bukan orang lain, yang begitu. Ya kan? Yang bisa membuka kepala panjenengan cuma panjenengan sendiri, bukan orang lain. Artinya apa kira-kira? Saya tak mau dipaksa, gitu. Saya mau tak buka kalau dengan penamparan yang begitu. Saya mau buka cepat dicak dia tak buka, ada urusan gitu. Ya, PBB. Pak Andi banget. Nah ini artinya apa?
Artinya adalah ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Next. Ini saya banget gitu ya. Jadi saya hampir 23 tahun ngajar itu, 15 tahun saya salah. Bahwa ilusi guru dapat mengontrol siswa itu ilusi sekali, hayalan gitu. Ini, jadi kita bisa mengontrol siswa. Gak mungkin yang bisa mengontrol siswa ya siswa itu sendiri gitu. Yang kita bisa terapkan adalah bagaimana mereka memahami, bagaimana kita memberikan penawaran, bagaimana mereka memberikan keyakinan dan sebagainya. Ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Jadi salah betul itu. Ini dulu yang saya sempat lakukan beberapa kali. Ketika misalnya orientasi di pramuka itu buat orang-orang nangis-nangis gitu ya, untuk buat karakter kita jadi baik. Gak mungkin gitu. Habis nangis pulang ya, ini ngapain gitu. Nggak semangat, gitu Bu. Iya. Ini kesalahan ini tak boleh semua gitu. Ini saya hampir 15 tahun saya salah di sini dan saya berusaha menyadari itu. Iya Bu. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif itu bermanfaat. Jadi puji-pujian, kamu dipuji. Oh, kalau kamu datang pagi tak kasih permen loh. Datang lagi pagi tak kasih permen loh. Apa besok dia nggak bawa permen? Apa yang terjadi? Oh, saya lari. Ini penghargaan yang menghukum kan begitu. Ini saya banget itu. Dan yang terakhir ini bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah, ini permasalahan luar biasa di sini kita. Ini upacara, gua dengar apa? Bocah nang toto puaran itu tak gede sing totora kampung itu. Ketika saya ada, saya hilang, kabur semua gitu. Itu betul. Dan itu saya lakoni ketika saya cerita di sini. Makanya saya sedikit ingin menyampaikan ini adanya perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Jadi mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berperilaku buruk sebagai satu kesalahan dan sebagainya, itu adalah stimulus respon yang dulu sempat saya lakukan. Nah, harusnya kita bagaimana? Kita seperti ini pada teori kontrol. Jadi ini yang harus kita terapkan mulai dari sekarang. Jadi konsepnya seperti tadi, kita bukan kepala tangan yang tadi. Yang kita bisa buka itu siapa? Orang yang sendiri. Bagaimana orang lain itu mempengaruhi orang lain dengan membuka tangannya, dengan memahami dia, dengan memberikan bibit solution, dengan memberikan penawaran, dengan kata-kata yang baik dan sebagainya. Tapi kalau memaksa bisa nggak dibuka? Bisa. Permasalahan nanti yang punya kepala tangan merasa kalah, yang memaksa merasa menang, dan itu akan merasa orang yang punya kepala tangan merasa terhukum. Ini masalahnya. Dan itu saya bangga itu. Nah, sedikit kita setelah kita belajar sedikit dari sini, kita coba menarik kesimpulan. Apa itu disiplin? Nah ini, saya beberapa kali buka buku nyari apa itu disiplin, nggak ketemu gitu ya. Akhirnya ketemu terakhir ini. Disiplin itu ternyata berasal dari kata Latin disiplina, dari Socrates dan Plato yang artinya belajar. Tapi paradigma yang muncul sekarang adalah
Disiplin itu ketidaknyamanan, ketidaknyamanan terkait dengan hukuman, kemudian terkait dengan pencapaian sesuatu, terkait dengan pemaksaan dan sebagainya. Itulah disiplin sekarang gitu. Jadi coba kita kembalikan ke paradigma baru ini, dan tulisan ini yang saya angkat pada saat saya jadi guru penggerak. Bahwa yang namanya disiplin itu adalah sebuah bentuk pembelajaran, belajar. Jadi bukan bentuk untuk seseorang itu mematuhi peraturan itu. Jadi untuk belajar. Jadi konsepnya jangan dibalik lagi ya, gitu. Kadang kita terbalik dalam konsep ya, kembali ke awal bahwa yang namanya disiplin itu patuh. Nonsense. Nah, sekarang bagaimana membentuk konsep disiplin itu secara sederhana? Bahwa yang namanya motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, atau motivasi dalam diri dan motivasi dari luar. Nah, jadi ketika kita bicara pada motivasi eksternal, ini kaitannya nanti dengan segitiga restitusi. Kita memberikan konsekuensi hukuman pada siswa. Itu kita selalu tanyakan, kalau kamu tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Pertama. Dan kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi seperti apa sih? Nah, ini untuk menimbulkan motivasi intrinsiknya. Saya akan lebih cepat gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang paling kecil itu adalah aturan. Naik sedikit itu adalah kesepakatan. Naik lebih besar lagi keyakinan. Kemudian naik lagi adalah lingkungan positif. Kemudian naik lagi adalah budaya positif. Yang saya maksud di sini keyakinan bukan keyakinan beragama nih, lain ya. Oke. Konsepnya seperti itu. Jadi misalnya kita nggak pakai helm dan motor, kita mesti yang ditanyakan itu adalah, kalau kita nggak pakai helm nanti kamu ketilang polisi loh. Kalau kamu nggak pakai helm nanti kamu ribut di jalan, ribut di jalan. Kalau kamu nggak pakai helm, kamu melanggar aturan dan lalu lintas. Gitu. Tapi tidak pernah disampaikan misalnya, kalau saya pakai helm itu kalau nanti adegan jatuh minimal kepala saya terlindungi. Dan itu sebenarnya sebuah keyakinan yang nilai-nilainya lebih positif di peraturan yang ada di situ. Dan harusnya itu yang lebih ditekankan, bukan aturannya yang ditekankan, dan begitu. Bisa dipahami deh. Harusnya nilai-nilai itu yang ditekankan, bukan aturannya itu yang digendungkan, kan begitu. Nah ini, makanya ini yang saya tulis ketika saya melamar jadi guru penggerak seperti ini. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik supaya dalam pengembangan nilai-nilai yang mampu menggerakkan seorang dibanding peraturan itu sendiri. Dan ini pertanyaannya adalah, apa gampang loh ya Pak? Luar biasa. 20 tahun saya belum menemukan esensi yang positif di sini. Tapi itu apakah tidak harus dikerjakan? Harus. Jadi apakah tidak harus dikerjakan? Harus dikerjakan begitu. Dan itu luar biasa kalau menurut saya. Nah ini sedikit paparan dari Ki Hajar Dewantara ketika kita bicara merdeka. Merdeka kan tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tapi yang paling penting adalah mampu memerintah diri kita sendiri. Ini ajaran Ki Hajar Dewantara yang luar biasa. Saya masih ingat betul ini kalimat ini yang pernah ditekankan pada saya, bapak saya pertama kali ngajar, suruh ngajar. Itu saya dikasih kalimat ini. Mungkin bapak ibu masih ingat ya apa ajaran Ki Hajar Dewantara.
3 ajaran Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal. Apa? Trilogi apa tuh? Oke, nanti kalau bener, kalau ada yang jawab bener, wes makan siang gue pengen wes. Iya. Betul seperti itu? Ya? Itu baru satu, Bu. Itu baru satu. Ada 3 ajaran Ki Hajar Dewantara yang terkenal. Silakan browsing. Dibilang itu gitu. Aduh, susah juga gitu. Kayak saya sampaikan ini, ada 3 ajaran Ki Hajar Dewantara yang terkenal. Yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas itu artinya ada pendidikan itu berlanjut, kan begitu, tidak terputus. Betul, belajar sepanjang hayat, kalimatnya itu. Kemudian yang kedua, convergen, kan begitu. Apa nama itu convergen? Apa yang dosen ini? Konvergen. Konvergen itu memahami keunikan pada siswa. Siswa dianggap sesuatu yang unik, punya pribadi sendiri, punya kemampuan sendiri, sehingga seorang guru, kalau menurut Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa siswa itu bukan sebuah kertas putih kosong, kertas putih dan sudah ada tulisannya lama-lama. Nah, guru fungsinya adalah menegaskan tulisan itu, kan begitu. Artinya begini, kalau kita mau nanam padi, ya jangan di tegalan. Kalau kita mau nanam padi, ya di sawah. Artinya bahwa setiap orang itu punya unifikasi sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri. Itu namanya konvergen, kan begitu. Kemudian makanya dari konvergen itu muncul ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ini dari konsep konvergen itu. Kemudian yang terakhir adalah konsentris, berhamba pada anak. Coba jangan browsing dulu lihat kalimat saya. Itu yang ketiga. Wah, ini menarik itu. Kalau bicara di situ nanti menarik gitu. Berhamba pada anak, atau dalam kalimat yang sekarang berpihak pada siswa. Saya pikir bukan suatu masalah yang besar. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak udah melakoni seperti ini. Dan sebagai catatan, saya merasa salah selama 15 tahun. Jadi saya baru melakukan refleksi 3-4 tahun belakangan seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya kita buat tadi. Yang kita buat tadi seperti ini itu sebenarnya ini. Jadi aturan itu adalah yang paling kecil. Di atasnya ada kesepakatan. Kemudian di atasnya ada keyakinan. Kemudian di atasnya ada lingkungan positif, kemudian membentuk budaya yang positif. Nah, ini menarik. Ketika kita bicara dengan aturan, kita akan bicara dengan hukuman. Siswa dilarang, nah itu masa lalu itu kolonial sekali. Sebenarnya kolonial sekali dan seperti itu. Nah, berarti kalau begitu kesepakatan lebih luas dibanding aturan jelas. Kemudian keyakinan lebih luas daripada kesepakatan jelas sekali. Monggo nanti ini bisa dipahami lanjut ya. Saya sedikit saja di sini biar kita tetap bentuk-bentuk kesepakatan yang sudah jadi seperti ini sebenarnya. Kami guru dan siswa saling menyayangi, enak kalimatnya.
Kami guru dan siswa saling menyayangi ya. Artinya apa? Kalau misalnya ada anak berkelahi, kira-kira. Nah, kesepakatan ini yang sudah kita buat dengan dasar seperti ini tadi, kita jadikan sebuah bentuk tulisan kayak ini. Dan misalnya ada satu kelas berkelahi, ya kita tinggal suruh baca aja ya. Kamu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kamu tuliskan sendiri loh. Konsekuensinya apa? Ya mau anggota kelas gitu. Tapi yang menjadi catatan seperti yang dikatakan Mas Nadi kemarin, dosa besar di pendidikan yang tidak dibolehkan itu ada 3. Satu, kekerasan. 2, perundungan atau pembulian. Kemudian yang 3 adalah kekerasan seksual. Itu kan yang dosa besar di pendidikan yang sangat tidak diperbolehkan di pendidikan dan itu. Ya, Pak dikatakan Mas Nadi kemarin. Nah ini, jadi kalau kita seperti ini kan luas sekali gitu. Apakah ini cuma berlaku di kelas? Tidak. Bengkel bisa, bilang bisa gitu ya. Jadi kalimatnya kalau kalimat singkat mungkin kita bisa sampaikan begini: kembalikan alat pada tempatnya. Itu aturan atau kesepakatan atau keyakinan? Perintah, berarti kan aturan. Akan lebih luas misalnya saya siswa kalau menggunakan saya siswa yang bertanggung jawab pada peralatan dan tempat belajar kami. Ketika ada sesuatu yang tidak dikembalikan pada tempatnya, berarti dia melanggar kesepakatan, jelas kan? Kalau seperti itu ada konsekuensi jelas. Tanpa kita menyebutkan secara spesifik apa yang kesalahan mereka. Ingat bahwa hukuman tidak akan menyelesaikan masalah. Ini bisa dipahami ini. Oke, thanks. Nah ini, mana peraturan, mana keyakinan. Kemana saya? Jadi seperti ini. Ini keyakinan, ini peraturan. Nah, kita lanjut teks saja. Nah ini, artinya yang kita lakukan adalah kita membuat konsekuensi. Jadi ini saya sampaikan kebetulan pada ibu-ibu. Jadi ketika kita ngomong kaitannya dengan komunikasi yang efektif, itu responnya dulu yang muncul gitu. Terutama di istri saya yang betul-betul ibu-ibu ini betul belajar gitu ya. Istri saya aja gitu ya. Misalnya anak saya yang kecil, Bu, sudah panas aku tak belum sekolah gitu. Jawaban ibu ya Bu. Kalau di sekolah kan jadi lo jaga langsung respon kayak gitu. Pasti gitu ya. Ini permasalahan sebenarnya. Jadi kesalahan itu sebenarnya bukan pada anak langsung gitu, tapi kesalahan yang utama sebenarnya malah pada ibunya ini. Ini serius, saya sering ngamati, karena saya cuma gitu aja gitu. Padahal kalau kita bicara seperti itu kan salah. Harusnya yang ditanyakan adalah kamu di sekolah. Lah, yang pertama kan ditanyakan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dulu sama anak itu. Nah, adik kenapa tuh? Apa adik sakit dari adik sakit? Orang ya, kalau apa main PS. Terus kita jadi orang tua gimana? Harus sekolah untuk PS, harus sekolah main PS gitu. Harus kapan seperti itu jelas tidak akan kepanggil gitu. Ya, main PS selama 5 menit ya. Ya kan ya? Setelah 5 menit dan sekarang waktunya masuk sekolah, anak masih diam berangkat. Itu komunikasi yang efektif, artinya memenuhi kebutuhan, kemudian humanity-nya dapat, endingnya adalah respon yang positif. Itu, ini yang saya lakukan, biasanya bapak-bapak lakukan itu.
Tapi kalau ibu responnya mungkin lain gitu. Terutama istri saya, ibu sendiri nggak ada. Oke. Jadi ini bentuk hukuman itu. Jadi ketika ini saya banget ya, saya masih ingat waktu saya di SMA. Jadi ketika saya nakal SMA gitu, mungkin Bu Sari, Pak Ojo itu hafal banget dengan saya gitu. Jadi kalau masalah terlambat saya jadi terlambat gitu. Begitu hukum ya. Ketika setiap hari konfus ada selalu mix-second begitu. Endingnya apa yang terjadi? Endingnya ketika saya terlambat, saya tidak lagi minta dihukum, tapi saya lepas pagar. Kan begitu. 1, 2, 3 kali tidak pernah kan. Keempat ya disuruh muter lagi, lompat lagi, muter lagi. Akhirnya bukan kita sadar kenapa saya tidak harusnya tidak terlambat gitu. Tapi malah ya terlambat tidak masalah, lompat pagar lagi. Ini kesimpulannya seperti ini. Jadi kita menyembunyikan kesalahan. Bukan kita menyadari kesalahan, tapi malah menyembunyikan kesalahan. Ini permasalahan. Nah, yang menarik adalah kita memberi kedisiplinan. Karena apa? Kita bingung juga, gitu ya. Waktu itu zaman dulu saya juga gitu, mungkin ibu-ibu yang lama di sini juga masih ingat ya. Saya itu kalau terlambat, ada yang terlambat, saya suruh pusat dulu 15 kali, pusat dulu 20 kali gitu. Kira-kira apa bayangan anak gitu. Saya sadari juga baru-baru saja gitu. Tidak dendam, tak berani gitu. Kalau Pak Irwan dendam, pangan tantang gitu. Permasalahannya apa yang muncul? Yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya saya pusat dan saya terlambat gitu. Jadi persepsinya berbeda. Ini masalahnya. Jadi kalau saya terlambat, saya push up loh. Apa hubungannya terlambat dengan push up? Ya, ini yang kadang-kadang menjadikan kita itu harus skeptis, berpikir logis begitu. Jadi ya itu memberikan efek jerah, Pak. Jerahnya bukan untuk menyakiti. Dan itu saya pahami juga 4 tahun ke belakang, mungkin Bu April itu masih apal sama saya ya, kalau kita di depan itu ya. Telat ya remedial gitu. 20 kali pemanasan gitu. Nah, ini saya sekali, saya banget gitu. Dan dia parah itu, gendruwo, malah bukan apa lagi, gendruwo. Kayak luarnya bubar apa ini. Jadi siluran kok kayak gitu. Paling besar. Nah, ini jadi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah bentuk konsekuensi. Jadi harusnya kita masih bicara idealnya ini. Harusnya ketika misalnya ada yang terlambat, konsekuensinya apa ya? Dia melambatkan waktu pembelajaran. Gitu. Ini yang saya lihat di Warga sama Admin. Jadi ketika ada yang terlambat praktek, dihitung secara akumulatif keterlambatan. Kemudian dia mengganti jam terlambatnya itu dengan jam waktu lembur. Ini yang terjadi di arti seperti itu. Sama di warga juga sama. Jadi kalau ada yang sesuatu terlambat, cuma dihitung aja ada semacam kartu terlambat gitu. Kartu terlambat yang ditandani dulu. Saya terlambat 10 menit, berapa jam, 1 minggu diakumulasi jumlahnya berapa.
oh 1 jam, ya kamu nambah kerja 1 jam, kira-kira. Nah ini bisa diadop di sini, misalnya masuk di UP misalnya. Jadi anak terlambat, hitung gitu. Setelah itu masukkan ke UP aja. Kamu terlambat seminggu ini 2 jam, ya udah kamu ganti waktu di UP 2 jam atau 2,5 jam, silakan aja. Kalau seperti itu anak akan paham ketika saya terlambat saya harus ganti jam itu. Overtime namanya. Dan itu adalah sebuah yang win-win solution, artinya adil. Ini kalau saya dulu juga gitu, terlambat 10 menit, aku ngarepan, ya sekali mau sekolah 3 kali lagi untuk pemanasan gitu. Anaknya lari, buat 3 kali. Kalau udah selesai pak, kemudian melayu yang kelas kemudian ini. Kalau kita lihat yang menarik di situ adalah hubungannya apa terlambat dengan saya lari. Nah ini permasalahannya. Oke. Dan sedikit di sini, contohnya seperti ini ya. Ini yang saya tulis juga waktu saya pendaftaran di guru penggerak. Ini jadi media saya untuk kita jadikan perdebatan dan diskusi. Ya. Misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi seperti itu? Hukuman. Gak ada hubungannya dengan menulis terlambat 100, terlambat apa? Saya terlambat 100, menulis dalam buku 100 kali sama dengan saya terlambat, itu gak ada hubungannya sama sekali gitu. Kecuali di pelajaran bahasa Indonesia mungkin. Contohnya yang terakhir, misalnya lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi lain. Karena pelajaran olahraga. Jadi yang lain sudah pemanasan, dia belum. Terlambat 10 menit, ya udah pemanasan dulu, lari 2 kali di lapangan, nggak masalah gitu. Wajar-wajar saja seperti itu. Nah kita harus membedakan mana yang sifat hukuman dan mana yang hukuman yang sifatnya adalah konsekuensi. Ini kalau kita bicara ini menarik sekali, panjang. Nah ini yang ditanyakan Mas Reza tadi. Kebetulan yang dibutuhkan siswa itu ada 5 tipenya. Jadi kebutuhan tentang bertahan hidup, kemudian cinta kasih, kebebasan, kesenangan, sama penguasaan. Nah ini menarik ketika seperti ini. Jadi kita contoh konkretnya deh. Nah, kita nggak perlu lama-lama di teori. Kita konkretnya seperti ini. Kebetulan saya tidak punya anak kecil, kebetulan di sini banyak ibu guru. Saya cerita sedikit di sini. Makanya ini salah satu obsesi aja. Gitu. Ibu guru bilang tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan sedang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan yang harus dipenuhi apa ya? Kebutuhan tentang kesenangan tadi kan? Kesenangan. Nah, kesenangannya itu harus dipenuhi dulu. Intinya diberikan penawaran. Nah, gue senang nyanyi, melo ekstra nyanyi ya. Gue nyanyi ini pas ekstra nyanyi. Enak. Tapi dipenuhi, kalau nggak dipenuhi itu akan jadi masalah, kontraproduktif dan antiproduktif dari munculnya. Ini penanganan siswa ya, model-model baru gitu. Jadi saya berusaha sabar, tambah kuat deh. Musuh tambah kamu nih. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru. Kira-kira kebutuhannya apa? Kebebasan gitu. Jadi kalau kebebasan ini dipenuhi, insya Allah komunikasi akan efektif. Tapi kalau kebutuhannya tidak dipenuhi, wah ini siap-siap saja jadi apa itu roll of class gitu. Siap-siap saja. Tadi pagi saja ada yang ngeluh ke saya, siapa itu?
Oh, perasaan ada yang cerewetnya minta ampun. Ya bu, gitu ya, nanti tak bilangin besok dari kan. Dulu saya belum ngajar kelas A ya. Saya pengen gitu ya, yang nanti kita perluin dulu gitu ya. Cerewetnya kasih kesempatan dia bicara gitu. Setelah dia berikan kesempatan bicara, kita jelaskan kamu mau jadi apa sih gitu ya. Atau endingnya kamu apa yang kamu inginkan sih gitu. Nah itu, saya pikir dengan kalimat yang sederhana seperti itu saja menjelaskan, mampu mereduksi dari kasus yang mungkin siswanya cerewet gitu ya. Tetapi yang menarik di situ memang setiap pribadi tidak sama. Tapi konotasi yang harus diberi dulu adalah kebutuhannya dia apa? Kebutuhannya dia mau cerewet ya udah kasih kesempatan dia cerewet. Kita berikan sedikit momo, pancingan-pancingan biar dia sedikit cerewet, ya. Kemudian dia lontarkan job, mungkin cerewetnya dia muncul. Dan itu malah kalau saya itu malah jadi sesuatu yang asik gitu. Jadi kita tinggal explore aja cerewetnya dia. Kasih penekanan pada bidang-bidang tertentu, selesai masalah. Nah ini ada yang menarik. Ibu guru tidak menjawab aku hal ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini obsesi lagi begitu punya anak perempuan ini. Oke, ya. Tidak cuma anak-anak, gitu. Kadang juga teman sekerja tuh, dan itu perlu disampaikan ke siswa juga untuk berhubungan baik seperti ini, untuk memenuhi kebutuhan tentang keberadaannya dia, diterima di lingkungannya dia, cinta kasihnya dan sebagainya. Dan itu nggak cuma pada siswa ya. Misalnya kepada bu guru aja kadang-kadang pagi-pagi itu wah ternyata cantik loh sampai pagi ini lah. Yang lain kan gitu. Tapi kalau melihat saya, wah Pak Endra tambah gendut ya, sangat biasa sekali gitu. Nah ini sapaan seperti ini sebenarnya untuk menciptakan kondisi bahwa dia diterima di tengahnya, dan itu akan lebih asik kalau bisa eksplor lagi. Nah ini posisi kontrol, dan kita kan posisi kontrol kita itu sering salah ya di sini. Jadi kalau posisi kontrol kita sering jadi penghukum atau membuat orang itu merasa bersalah gitu. Dengan kata-kata seperti itu, jadi panjenengan bisa baca di situ ada beberapa kalimat yang saya cuplik dari beberapa kalimat yang biasa saya lakukan waktu dulu, ya, gitu. Jadi mulai misalnya kalau penghukum, kalau kamu baru melakukan awas loh, gitu. Itu saya banget gitu. Karena kalau potong rambut tak beritahu dulumu, gitu. Itu saya banget gitu. Ini ya curhat aja, ini saya kumpulkan dari beberapa yang memang saya pernah lakukan dan saya analisa, saya refleksi dan saya menyatakan saya bersalah. Sederhana sekali. Kemudian misalnya membuat orang bersalah gitu. Saya pada waktu mungkin pelatihan di BKK saya sering melakukan ini, meskipun saya juga sering tidak sadar melakukan seperti itu, ya, membuat orang itu merasa bersalah gitu. Terhadap dia sendiri, terhadap lingkungannya, terhadap masa depannya, terhadap cita-citanya dan sebagainya. Ini misalnya kalimatnya sudah capek ngurus sampean gitu. Saya nyaman seperti itu gitu. Atau apa yang kamu mau lakukan gitu, nggak enak sekali gitu. Jadi orang yang dengar itu rasanya tertekan gitu. Nah, posisi kontrol yang bagus bagi kita ya itu adalah manajer, ya. Artinya kita memberikan solusi, ya. Apa yang kamu yakini gitu, tentang masa depan kamu enak gitu. Apa yang kamu bisa rubah dari ini semua dan sebagainya bla 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 dan sebagainya. Kita aja sederhana. Coba kalau sudah seperti ini kita menuju ke langkah ya, sedikit restitusi seperti ini. Restitusi itu bangun tidur,
Kalau resilient sakit gitu aja. Nah ini langkahnya ini. Ini yang saya saringkan dari Gosen, bukunya Gosen, segitiga restitusi. Jadi langkah yang pertama ketika kita melihat seorang anak bersalah, misalnya begini, sebagai contoh konkret saja. Ada seorang anak berkelahi, dua orang anak berkelahi, kalau satu orang nggak mungkin ya. Ada dua orang anak berkelahi. Kemudian kita bawa ke ruangan kita. Yang pertama kali dilakukan adalah menstabilkan emosi, stabilkan identitas. Jangan langsung dimarahi gitu. Kalau dulu saya gitu, ada anak berkelahi, ada plak-plak, kita akan dulu dia kampung sampai. Ya kita berubah lah gitu ya. Dari 3 tahun belakangan ini saya sudah mulai, oh iya salah saya. Saya merasa, oh iya saya nggak boleh. Artinya menstabilkan identitas itu adalah mungkin anaknya juga masih emosi, juga keringetan, emosi masih dulu gitu. Itu kan kemudian kita tanya, nggak cuma kalian yang bisa emosi, cuma kalian yang bisa salah, perlu patuh dulu dan sebagainya. Dengan kalimat-kalimat yang sifatnya mendinginkan dulu. Setelah itu adalah menstabilkan identitas. And then kita tetap harus menyatakan bahwa perbuatannya itu salah, gitu. Artinya jangan didiamkan permasalahan itu. Langkah yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Jadi apa sih kok butuhnya gitu? Apa kamu apa padu dan sebagainya? Ini adalah bentuk validasi kesalahan. Terutama sih putranya jalan-jalan gitu ya. Itu ini penting gitu ya. Karena kalau ini tidak dijelaskan, orang akan jadi tambah keras gitu. Jadi kenapa itu saya lakukan? Kebetulan saya ngajar hampir 22 tahun itu cowok semua gitu. Jadi ini saya pelajari bener bagaimana membuat anak itu bisa terkontrol dengan tanpa kita ikut-ikutan emosi. Jadi ini sederhana sebenarnya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa? Apakah perbuatanmu ini apakah salah atau tidak? Secara dogmatis bagaimana? Kamu harus saling menyayangi dan sebagainya itu ada kalimat untuk menanyakan keyakinan. Jadi kalau dia yakin dia salah, kemudian baru respon untuk memperbaiki, kamu harus bagaimana? Itulah restitusi. Untuk memperbaiki, kamu harus bagaimana? Oh ya, saya siap untuk minta maaf. Secara eksplisit ini pernah diajarkan oleh bapak saya. Pada waktu itu saya berkelahi dengan teman saya. Kemudian pulang-pulang wis lupa-lupa juga gitu ya. Tanya sama saya, "Kowe kenapa gitu?" "Pak. Ya wis, musuh mundi. Sama ayah saya naik ke Vespa, kayak parah di rumah itu di Pak. Karena datang minta maaf, orang tua saya minta maaf dan saya minta maaf. Kemudian kalau orangnya yang saya ajak lari sakit, diobatin sekalian gitu dan sebagainya. Yang intinya adalah restitusi untuk memperbaiki balik ke kelompoknya. Ini menarik gitu. Meskipun itu tidak tersampai dengan kalimat seperti ini, tapi secara implisit saya sudah dituduhi. Tapi orang iso praktek selama 20 tahun gitu. Nah ini baru saya ketemu 3-4 tahun ini, baru ketemu ini. Oh seperti ini toh maksudnya orang tua saya dulu gitu. Dan ini menarik gitu. Artinya kita tidak merendahkan orang, kita tidak menyalahkan orang, tapi kita mencari solusi dari permasalahan itu.
asik ini. Jadi kalau ini kita kembangkan luar biasa. Kemudian mungkin ada sesuatu yang menarik di sini di segitiga restitusi. Wow gitu. Atau caranya menerapkan gitu. Banyak contoh-contoh di situ. Nanti monggo lah, ini mulailah kita berubah untuk bagaimana menangani siswa secara efektif tapi enjoyable. Kita tidak habis energi kita. Saya sering bicara kepada BB bahwa jebakan BB, jebakan wali kelas dan komponen dari BB itu adalah menangani siswa bermasalah. Karena siswa bermasalah ini berapa persen? 10% ya. Tapi energi kita yang kita habiskan 80%. Nah, siswa yang tidak bermasalah dan dia bisa melewati jenjang yang lebih tinggi untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi, ini sering tidak terpikirkan. Ini sebenarnya masalah kita sementara. Nah, ini mungkin kita bisa jadikan wacana nih. Mungkin ini jadi penelitian juga untuk bagaimana berperan efektif untuk meningkatkan minat, bakat dan prestasi berdasarkan potensi siswa.